Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas guys. Oke, di sesi kedua ini di pukul 18:25 guys, masih di tanggal yang sama ya, meneruskan informasi tadi pagi di tanggal 21 Januari 2023 guys. Dan kita langsung aja ya untuk update global crypto market cap hari ini masih mengalami kenaikan guys, bahkan tadi sempat naiknya cukup lumayan banget guys. Dimana untuk saat ini posisinya di 6,32% ya untuk kenaikannya. Ini keren banget. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya ya, yaitu altcoin. Dimana untuk Bitcoin ya, untuk kenaikannya dalam waktu 24 jam di 7,71% guys. Ini bagus banget guys. Dan untuk Ethereum kenaikannya dalam waktu 24 jam di 4,87%. Masih kalah ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Ini keren banget. Jarang-jarang banget terjadi guys ya. Kemudian BNB juga masih kalah ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin di 4,22%. XRP juga di 3,11% aja. Cardano di 6,75%. Cukup bagus ya. Dan Solana ini keren banget di 17,19% untuk kenaikannya dalam waktu 24 jam ini guys. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat di sini ya, rata-rata mengalami kenaikan untuk altcoin ya, terkecuali untuk stablecoin, karena biasanya kalau Bitcoin naik itu stablecoinnya turun guys. Dan yang keren di sini ya, dan salah satu yang cukup keren di sini adalah Aptos guys, mengalami kenaikan yang cukup lumayan banget di 49% ya. Bahkan tadi sempat menyentuh di 50-an%. Ini keren banget ya. Dan untuk informasinya kenapa kok Aptos ini naiknya cukup kenceng, kalau saya pribadi sih belum mengetahui ya apa yang menyebabkan Aptos ini naik. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ada yang tahu kenapa Aptos ini naiknya cukup tajam, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Oke. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang terlihat dalam chart di sini. Kalau menurut saya sih keren banget guys, karena tadi sempat menyentuh ataupun menembus di area ungu ini ya. Ini keren banget. Dan kalau memang sesuai nanti dengan prediksi yang saya bikin ya tadi pagi, bahwa target selanjutnya ada di resisten ungu setelahnya di sini ya. Dan tentu saja ini adalah efek dari kemungkinan adanya data FOMC ya, atau meeting FOMC yang akan segera dirilis dengan kemungkinan akan menaikkan suku bunga di 25 basis point, jadi sekitar 0,25 untuk kenaikannya. Dan mungkin nanti ada penurunan dulu ya, karena kalau naik suku bunganya berarti untuk dolar ini akan naik dulu guys. Dan pasti para investor ini akan lebih hawkish ya, akan lebih tertarik untuk masuk ke dolar. Dan biasanya kalau seperti itu, maka pergerakan dari indeks dolar pun akan naik dan akan menekan aset-aset berisiko seperti Bitcoin dan juga teman-temannya seperti saham dan juga properti guys. Oke, nanti kita akan coba update lagi dan kita langsung aja ya menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari cryptonews.com dan di sini diinformasikan bahwa pendiri dari Decentraland ini merupakan salah satu kreditur dari Genesis guys, di mana Genesis ini kemarin sudah mengajukan untuk kebangkrutan chapter 11 guys. Nah pertanyaannya, berapa besar hutang mereka? Jadi 3 eksekutif Decentraland termasuk 2 pendiri dan juga CFO platform itu ya, disebutkan di antara kreditur utama pemberi pinjaman cryptocurrency yang sekarang bangkrut, yaitu Genesis Global. Salah satu pendiri Decentraland yaitu Esteban Ordano dan Ari Meirich, serta CFO platform Santiago Esponda terdaftar di antara 50 klaim tanpa jaminan non-orang dalam terbesar terhadap Genesis yang mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 di Amerika Serikat pada hari Kamis kemarin guys. Pemberi pinjaman kripto mengungkapkan nama-nama kreditur terbesarnya ya pada hari yang sama saat mengajukan kebangkrutan yang mencakup pertukaran kripto Gemini, raksasa perdagangan Chamberlain, Mirana, Moon Alpha Finance, dan FunX New Finance Income Fund. Sebuah perusahaan yang bernama Heliva International Corp juga muncul dalam daftar dengan klaim sebesar 55 juta dolar guys, dan perusahaan ini mencantumkan CFO Decentraland yaitu Santiago Esponda sebagai penghubungnya. Selain Esponda, jika dilihat lebih dekat ya pada dokumen tersebut, 2 pendiri Decentraland juga terdaftar dengan alamat email non-Decentraland. Ordano yang saat ini menjadi penasihat di Decentraland terdaftar sebagai kontak ya untuk perusahaan lain bernama Winah Securities, di mana Genesis berhutang sekitar 27 juta US dollar. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Winah terletak di lantai yang sama di gedung yang sama dengan Heliva. Dan terakhir, Genesis berhutang 20 juta dolar kepada perusahaan game milik Meirich yaitu Big Time Studios. Dan menurut profil LinkedIn-nya ya, Ari Meirich ini adalah salah satu pendiri Decentraland dan bekerja di sana hingga April 2020 sebagai pimpinan project ketika ia meninggalkan platform tersebut untuk mendirikan perusahaannya sendiri yaitu Big Time Studios. Dia juga tetap menjadi penasihat di Decentraland. Genesis akhirnya mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11
atau chapter 11 ya, pada hari Kamis setelah berminggu-minggu spekulasi tentang kesehatan keuangan pemilik pinjaman kripto itu. Genesis Global Holdco ditambah anak perusahaan Genesis Global Capital dan Genesis Asia Pacific guys, termasuk dalam pengajuan kebangkrutan juga. Dalam pengajuan tersebut, Genesis memperkirakan lebih dari 100.000 kreditor ya, dan antara 1 miliar dolar dan 10 miliar dolar ya dalam bentuk kewajiban serta aset. Dua entitas lainnya, Genesis Global Capital dan Genesis Asia Pacific, memperkirakan aset dan liabilitas mereka masing-masing di kisaran 100 juta dolar dan 500 juta dolar. Menurut laporan dari Bloomberg, Genesis bertujuan untuk menggunakan proses chapter 11 ini untuk mengumpulkan dana atau menjual aset. Jika upaya ini tidak membuahkan hasil, maka para kreditur akan memiliki bisnis yang direorganisasi. Perusahaan juga memiliki uang tunai sebesar 150 juta dolar yang akan digunakan untuk mendanai proses kebangkrutan. Sebagai pengingat ya, Genesis mengumumkan bahwa mereka menangguhkan penebusan dan pemberian pinjaman baru pada pertengahan November tahun lalu setelah runtuhnya bursa kripto FTX, dengan mengatakan bahwa permintaan dan penarikan yang tidak normal melebihi likuiditas saat ini. Sementara itu, Genesis telah berada di tengah-tengah perselisihan publik dengan bursa kripto utama Gemini yang didirikan oleh Cameron dan juga Tyler Winklevoss itu guys. Si kembar berhutang lebih dari 900 juta dolar ya oleh Genesis, namun pihak yang berhutang tidak setuju dengan cara CEO DCG Barry Silbert menangani berbagai hal dan bahkan menyerukan pemecatannya sebagai CEO Digital Currency Group guys. Nah, ini menarik ya. Jadi apakah nanti Decentraland ini akan terkena imbas ya dari bangkrutnya Genesis ini guys? Ini sangat parah banget guys kalau memang nanti akan terkena imbasnya, dan kita doakan aja semoga tidak terjadi apa-apa untuk Decentraland ini, dan kedepannya nanti ya untuk Metaverse ini bisa naik seperti biasanya guys. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir ya dari harian Bitcoinis, di mana di sini diinformasikan bahwa Polygon ini bekerjasama dengan BitGo guys setelah upgrade hard fork yang kontroversial. Nah, ini menarik ya. Jadi Polygon ini telah bermitra dengan BitGo untuk memberikan kemampuan staking kepada para pemegang token Matic. Selain itu, pengguna dapat memperoleh hadiah dengan mempertaruhkan token ERC20 Matic, dan BitGo memutuskan untuk mendukung Polygon karena manfaatnya seperti kecepatan yang cepat, biaya gas yang rendah, keamanan yang lebih tinggi, dan komitmen terhadap netralitas karbon. Kemitraan strategis lainnya untuk Polygon. Kemitraan Polygon dengan BitGo ini ya bukanlah yang pertama ya dalam beberapa waktu terakhir, dan Polygon telah menjalin beberapa kemitraan dengan platform lain. Namun, kemitraan terbaru antara Polygon dan BitGo ini akan menyediakan layanan dompet dan penyimpanan bagi pemegang Matic, di mana Polygon adalah platform penskalaan berbasis Ethereum yang terdesentralisasi, dan BitGo ini menyediakan kustodian yang terregulasi, layanan keuangan, dan infrastruktur inti untuk investor. Seperti yang dilansir ya di akun resmi Twitter Polygon, kalian bisa baca sendiri guys. Kemudian COO dari BitGo yaitu Sen Feng mengatakan, dengan menawarkan lebih banyak fitur untuk Matic, maka kami menyediakan cara yang lebih aman bagi para investor untuk menyimpan aset mereka dan menyediakan platform dengan alat yang mereka butuhkan untuk membangun masa depan. Minggu ini harga Matic cenderung turun ya. Dan pada saat artikel ini ditulis, harga Matic adalah di 0,969 dolar, 1,36% lebih tinggi dari harga 24 jam sebelumnya guys, seperti yang terlihat dari grafik ini. Kemudian pertanyaannya guys, apa itu hard fork Delhi dan mengapa disebut sesuatu yang mengembarkan dan bahkan bisa dibilang kontroversi guys. Jadi pada bulan Desember 2022, Polygon ini merilis BOR versi 0.3.1 Mumbai, sebuah hard fork yang diberi nama Delhi Fork. Manfaat dari rilis hard fork ini adalah mengurangi biaya transaksi di Polygon dengan mengurangi lonjakan harga yang bermasalah. Tim pengembang memperkirakan bahwa biaya dasar untuk sementara akan berkurang menjadi 6,25% setelah implementasi hard fork dari 12,5%. Manfaat lain dari hard fork ini adalah akan meningkatkan reorganisasi chain. Pembaruan ini telah memungkinkan pengguna BitGo untuk mengakses platform lapisan kedua Ethereum. Selain itu, Polygon juga telah mengumumkan peningkatan lebih lanjut dalam jaringannya. Hal ini berasal dari rollup Zero Knowledge atau ZK yang masih tertunda guys ke dalam mainnetnya. Sebagai hasilnya, Polygon bertujuan untuk skalabilitas dan privacy lebih baik pada jaringannya. Hard fork Delhi diluncurkan pada tanggal 13 Januari dan pada tanggal 18 Januari semua validator Polygon telah melakukan peringkatan
Manhattan. Selain itu, pemegang dengan lebih dari 3,5 miliar token Matic memvalidasi versi blockchain yang ditingkatkan. Meskipun hard fork Delhi ini menjadi kontroversi ya, karena hanya 15 validator yang berpartisipasi dalam proses pemungutan suara ini. BitGo adalah salah satu platform penitipan kripto tertua, diluncurkan pada tahun 2011, dan menurut BitGo, perusahaan ini menangani lebih dari 20% ya dari semua transaksi Bitcoin. Ini memiliki dukungan untuk lebih dari 300 aset digital berbasis blockchain, dan jaringannya menjadi lebih menonjol sekarang karena BitGo menawarkan dukungan untuk blockchain Polygon, guys. Ini menarik banget ya. Jadi memang kemarin itu Polygon sudah melakukan upgrade ya, dan ini cukup keren banget guys. Meskipun ada sedikit kontroversi dengan hanya ada 15 validator yang berpartisipasi dalam votingnya, tapi setidaknya kalau memang itu terrealisasi dengan baik ya, ini tentu saja akan bagus juga buat ekosistem untuk Polygon ini, dan akan semakin banyak nanti platform ataupun brand-brand lain ya seperti BitGo ini untuk bekerja sama ke depannya guys. Ini keren banget. Dan kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari Finboard, di mana di sini diinformasikan ya bahwa proyek kendaraan listrik berbasis Cardano pertama di dunia akan memulai debutnya guys di Sri Lanka. Nah, ini menarik ya, karena industri blockchain dan cryptocurrency terus berkembang meskipun pasar sedang mengalami penurunan. Produsen kendaraan listrik atau electronic vehicle semakin tertarik. Dan salah satu dari mereka telah mengumumkan debut project EV yang dibangun di jaringan Cardano atau ADA yang akan diluncurkan di Sri Lanka guys. Memang penyebaran e-tuk-tuk di Sri Lanka, project otomotif pertama yang dibuat di Cardano, diumumkan pada hari kedua Forum Ekonomi Dunia atau WEF yang berlangsung di Davos, Swiss, menurut laporan CTAM yang diterbitkan pada 18 Januari kemarin guys. Kemudian e-tuk-tuk project itu apa? Secara khusus, project ini bertujuan untuk mengatasi masalah infrastruktur dan biaya yang sebelumnya mengalami peluncuran kendaraan listrik ya dalam skala besar, dengan membangun sebuah model yang inovatif, berkelanjutan, dan model multi pendapatan yang dinamis yang akan mendorong perluasan jaringan stasiun pengisian daya dan kendaraan listrik e-tuk-tuk melalui Cardano guys. Ini keren banget ya. Menurut laporan tersebut, tim e-tuk-tuk akan bekerja sama dengan mitra industri yang berpengaruh dan pemerintah daerah di Sri Lanka, di mana saat ini terdapat 1,2 juta tuk-tuk bermesin pembakaran dalam ICE tradisional di jalanan. Sejalan dengan tujuannya, e-tuk-tuk bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan ICE tradisional di jalan-jalan Sri Lanka, mengurangi polusi udara, dan menyediakan infrastruktur dan jaringan transportasi yang terjangkau yang memutuskan hubungan yang mengikat kita dengan bahan bakar fosil. Rosi Senanayake, wali kota ibu kota Sri Lanka, Colombo, di mana 70% dari ICE tuk-tuk yang tidak efisien berada, mengatakan ya bahwa solusi e-tuk-tuk memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan ekonomi di seluruh Colombo dan tentu saja di Sri Lanka. Pengemudi tuk-tuk saat ini membutuhkan solusi yang terjangkau dan berkelanjutan yang disediakan oleh e-tuk-tuk. Solusi yang menempatkan upah yang dibawa pulang, keamanan, dan lingkungan sebagai hal yang utama dalam rencana mereka. Di tempat lain guys, para pengembang dari Cardano ini bekerja keras untuk memajukan ekosistem Cardano ini guys ya, termasuk penerapan kontrak pintar pertama yang ditulis dalam EOPSIN, bahasa pemrograman Python yang inovatif, yang memungkinkan para pengembang untuk menulis program Python yang 100% valid dengan memanfaatkan tool stack yang ada untuk Python. Selain itu, tim Cardano telah mengumumkan peningkatan Cardano lainnya ya, yang direncanakan pada bulan Februari nanti, yang akan memperkenalkan fungsi bawaan baru ke kontrak pintar Plutus, dengan tujuan untuk memudahkan pengembang membangun aplikasi lintas rantai. Untuk analisis dari Cardano itu sendiri ya, sementara itu, jadi token ADA yang merupakan token asli ya dari Cardano memanfaatkan momentum bullish yang telah membuka tahun baru di pasar kripto kemarin ya. Dan saat ini diperdagangkan pada harga 0,3369 dolar ya, naik 1,50% pada hari itu, dan 1,40% sepanjang minggu guys, menambah keuntungan bulanan kumulatif sebesar 32,77%. Saat ini kapitalisasi pasar untuk Cardano saat ini mencapai 11,65 miliar dolar guys, menjadikannya mata uang kripto terbesar ke-8 ya menurut indikator ini. Menurut data terbaru yang diambil dari pelacakan kripto CoinMarketCap pada 20 Januari ini guys. Ini menarik banget ya. Jadi perkembangan terbaru dari Cardano ini cukup keren banget ya, dimana
Cardano akhirnya merambah ke dunia otomotif guys. Ini keren banget, dan tentu saja ini akan memperluas ya ekosistem dari Cardano itu sendiri, dan ini tentu saja akan sangat bagus banget ya buat Cardano ke depannya. Nah, ini menarik guys. Jadi gimana pendapat kalian untuk info hari ini? Cukup menarik kan ya? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.